Salam sejahtera jemaat Tuhan, saya selalu berdoa dan berharap saudara bersama keluarga dalam keadaan yang selalu baik dan selalu intim dengan Tuhan. Perenungan Mesbah Keluarga pada minggu ini memiliki tema Tinggallah Sertaku. Tinggallah sertaku. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang begitu indah ini. Kami boleh bersama dengan anggota keluarga menikmati hadirat Tuhan melalui Mesbah Keluarga. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, menikmati hadirat Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan dan kami juga mau belajar firman Tuhan dan kami mau menaikkan syafaat juga di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, agar sungguh kami dilayakan oleh Tuhan dan dipersiapkan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca dari satu kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ayat 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Saudara-saudara, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan juga menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah punya pengalaman saudara dan saya didatangi oleh tamu ke rumah secara tidak disengaja? Tanpa janjian dulu, mereka langsung datang. Tetapi ternyata saudara memang suka bila tamu itu bisa berada di rumah saudara saat itu. Katakan tamu itu bisa saja selebritis terkenal, konglomerat terkenal, staf kepresidenan, atau tokoh panutan yang saudara idolakan selama ini. Saudara pasti senang bila orang-orang seperti mereka bisa berlama-lama berada di rumah dengan saudara. Maka yang akan terjadi kemudian adalah saudara pasti akan menyambut, melayani, menyajikan segala sesuatu dan membuat nyaman tamu itu dengan level yang terbaik yang saudara bisa perbuat. Saudara, inilah gambaran yang terjadi pada situasi Abraham saat itu menurut nats yang tadi kita baca. Abraham dengan hati yang paling dalam mengatakan, memohon kiranya Allah yang Maha Kasih itu mau tinggal bersama dengan Abraham barang sesaat sekalipun. Apa yang dilakukan oleh sikap Abraham kepada tamu itu memberikan pelajaran kepada kita saat ini. Yang pertama, saudara, Abraham memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Ada di dalam ayat yang kedua. Ketika ketiga orang itu muncul di hadapan Abraham,
Meskipun dari kejauhan, Alkitab mencatat, Abraham langsung menyongsong orang itu, menyembah mereka dan menyambut, bahkan kemudian mempersiapkan segalanya. Abraham dengan jelas tahu dan mengenal mereka itu siapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan yang baik terhadap Tuhan tidak secara otomatis terjadi begitu saja dalam kehidupan orang percaya. Tetapi mengenal dan peka terhadap kehadiran Tuhan dibutuhkan suatu proses relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Di saat ini bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal dan sadar kalau Tuhan sedang hadir di setiap permasalahan kehidupan kita? Apakah kita peka jika keputusan atau perbuatan yang akan kita ambil sebenarnya Tuhan tidak suka? Atau sebaliknya, Tuhan sedang menuntun kita untuk melakukan satu perbuatan yang Dia perkenan. Mari kita ingat-ingat sikap hidup kita selama ini terhadap keberadaan Tuhan. Yang kedua, saudara, Abraham memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada di ayat yang ke-6, saudara, poin ini. Secara detail, perikop ini melukiskan dengan clearly bahwa apa yang diperbuat oleh Abraham dengan kehadiran Tuhan itu, Abraham telah melakukan dengan sikap dan perbuatan yang sempurna. Selain dia mengenali, menyembah, selanjutnya Abraham mempersembahkan segala sesuatu yang dia punya, yang dia bisa dengan yang terbaik. Segala kebutuhan logistik yang terbaik diberikan oleh Abraham kepada mereka yang datang itu. Saudara, suatu tanda totalitas yang dilakukan oleh Abraham kepada Tuhan. Saudara, di zaman ini bagaimana sikap hati kita dan bagaimana perilaku kita selama menjadi orang Kristen di dalam hal memberi kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan dalam pemahaman konteks kehidupan kita di dunia saat ini tentu saja memberi bagi pelayanan gereja, pekerjaan Tuhan, bahkan bagi kehidupan para hamba Tuhan. Memberi di sini juga bukan saja secara materi, saudara ya, jangan selalu dihubungkan dengan materi saja, tetapi juga tenaga, waktu, kepintaran, pemahaman, pemikiran, dan hidup kita yang seutuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Maka jelaslah, ketika kita sangat ingin agar Tuhan tinggal serta kita, permasalahannya adalah apakah kita juga sudah terlebih dahulu membuktikan kalau kita sudah siap dengan sungguh untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sering berharap Tuhan besertalah dengan aku, dengan kehidupan kita. Tetapi sejujurnya, saudara, kita hanya ingin menerima berkat Tuhan saja, perlindungan Tuhan saja, dan segala kemurahan Tuhan saja, tanpa mau melakukan bagian kita untuk mempersembahkan segala yang kita bisa dan segala yang kita punya. Dan poin yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita dapatkan pelajaran pada kesempatan ini, saudara. Abraham memiliki sikap hati yang melayani dengan setia. Ayat 8. Menarik di sini, saudara, pada ayat 8 saya membayangkan Abraham seperti pelayan restoran yang siap memperhatikan, membuat puas para tamunya. Bahkan Abraham sebagai tuan rumah sebenarnya, dia rela menjaga dan menjamin tamunya agar puas dan nyaman. Dia turun tangan sendiri, saudara. Dia setia menemani dan mendengarkan segala pesan, perintah, dan komentar para tamunya dengan hati-hati sekali. Saudara, apakah kita selama ini jadi orang Kristen, kehidupan kita ada indikasi sudah sangat berhati-hati di dalam berpikir, berperilaku di hadapan Tuhan? Kita sadar bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Artinya kita sangat menjaga hati Tuhan agar kita tidak jatuh di dalam dosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Pendeta Henry Francis Lyte dalam masa hidup 1793 sampai 1847 menuliskan sebuah lagu yang berjudul Abide With Me. Sekitar 3 minggu menjelang kematiannya, sudah lama tubuhnya menjadi ringkih akibat penyakit TBC. Karena kondisi tubuh yang semakin memprihatinkan, dokter menyarankan
supaya dia beristirahat dari pelayanannya dan berpindah ke wilayah yang lebih hangat di Italia saat itu. Henry Francis Lyte setuju. Dia memutuskan untuk berhenti pelayanan yang sudah dilakukan sekian tahun lamanya, dan dia merencanakan melakukan perjalanan ke Roma, Italia. Pada tanggal 4 September 1847 tepatnya, dia menyampaikan khotbah perpisahan. Henry mengambil bahan dari Lukas 24 ayat 29 yang menceritakan perjumpaan Yesus dengan dua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Saat sampai tujuan, dua murid ini meminta pada Yesus, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, abide with us." Karena hari itu telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara, kita sudah mengetahui cerita ini pada ibadah minggu kemarin. Saya sampaikan di dalam khotbah. Saudara-saudara, biarlah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bukan saja senang bila Tuhan bisa tinggal serta dalam kehidupan kita. Kita bukan saja bisa diberkati Tuhan kalau Tuhan tinggal serta kita. Tetapi kita juga harus sangat siap dan senang bila kita selalu dekat berelasi dengan Tuhan. Peka dengan suara dan kehendak Tuhan. Mau memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Dan mau rela setia saat dikoreksi dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan selalu berhati-hati dalam berpikir, berencana, dan berbuat dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan benar-benar ada beserta dengan kita. Amin, saudara. Mari, jemaat Tuhan, sebelum kita melanjutkan doa syafaat, seperti biasa saya mengajak kita untuk saling sharing dengan anggota keluarga kita satu-satu ya, gantian ya. Yang pertama, sharingnya adalah, apakah kita pernah meminta Tuhan supaya tetap beserta dalam kehidupan kita? Dalam hal apa? Saudara bisa saling sharing. Apakah kita pernah meminta Tuhan supaya tetap beserta dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara ya, apa kendalanya yang menjadi penghalang bila kita tidak bisa menjaga relasi yang intim dengan Tuhan? Apa kendala dan penghalang bila kita tidak bisa menjaga relasi yang intim dengan Tuhan? Mari saling sharing, saling diskusi, dan setelah itu sang pemimpin Mesbah Keluarga, silakan bersyukur kepada Tuhan dan juga melanjutkan doa-doa syafaat dan juga menutupnya di dalam doa berkat. Sampai bertemu minggu depan, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.